Tema kerusakan alam beberapa tahun terakhir ramai dibicarakan. Di berbagai fitur elektronik dan non-elektronik, tema yang sama dibahas. Tema-tema ini diangkat ke permukaan, maksud saya, karena lantaran terlalu vital, terlalu masif terjadi. Seperti yang kita ketahui, alam sedang berada dalam situasi miris dan kritis. Misalkan hutan gundul, sampah bertebaran di mana-mana, sungai-sungai dan laut tercemar, asap mengepul, dan berbagai kerusakan alam sangat masif terjadi di berbagai belahan dunia dan secara khusus di Indonesia. Rentetan kerusakan alam ini mengakibatkan berbagai bencana alam terjadi, longsor dan banjir saat musim hujan, kekeringan melanda karena debit air terus berkurang pada saat musim kemarau, dan berbagai penyakit menyerang kehidupan, terutama untuk kehidupan manusia itu sendiri. Teman-teman, Indonesia paling banter mengalami peristiwa-peristiwa nahas ini. Indonesia, seperti yang kita ketahui, merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Dan data menunjukkan bahwa wilayah hutan Indonesia sekitar 126,6 hektar atau sekitar 63% dari luas daratan Indonesia. Pada Juni 2020, Forest Watch Indonesia atau FWI memaparkan kerusakan hutan di Indonesia mengalami perubahan yang selalu dinamis. Kerusakan hutan dipengaruhi oleh laju deforestasi, yaitu hilangnya areal hutan secara permanen atau sementara. Di tahun 2000, kerusakan hutan berada pada angka 2 juta hektar. Tahun 2000 sampai 2009, 1,5 juta hektar per tahun hutan hilang dibabat. Berikutnya pada tahun 2009 sampai 2013 ada sedikit penurunan, sekitar 1, juta hektar per tahun. Dan pada tahun 2013 sampai 2017 meningkat lagi sebesar 1,40 juta hektar per tahun. Kebanyakan stimulus deforestasi adalah pembukaan lahan kelapa sawit dan pembakaran lahan secara masif. Nah, fenomena kerusakan alam ini erat kaitannya dengan manusia sendiri. Alam dieksploitasi besar-besaran karena manusia menilai alam sebagai lumbung keuntungan. Manusia juga berasumsi bahwa ini adalah makhluk. Manusia merupakan makhluk yang berkuasa dan bisa menguasai alam ini. Makhluk hidup lain hanya sebagai penopang hidupnya. Pemahaman sempit ini berangkat dari abad ke-18, dibarengi penemuan alat industri yang semakin maju. Konsep antropologi sentris yang berkembang pada saat itu menjadi pemantik kerusakan alam tersebut. Dan berbagai piranti alam pada saat itu dibabat besar-besaran. Pohon-pohon yang dinilai produktif ditebang tanpa beban. Dan saudara-saudara, teman-teman sekalian, menanggapi permasalahan ini, masyarakat Indonesia perlu memiliki pedoman menjaga lingkungan agar tetap lestari, tetap asri. Pedoman itu tidak hanya sebatas argumentasi belaka, tetapi bergerak ke tindakan nyata. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengubah cara pandang. Gerakan Deep Ecology Arnenize bisa menjadi referensi utama menjawab permasalahan kerusakan lingkungan yang sedang marak. Arnenize yang hidup dari 1912 sampai 2009 adalah
seorang filsuf Norwegia sekaligus aktivis lingkungan hidup. Pada tahun 1970, ia menanggalkan jabatan profesornya dan mendedikasikan diri pada persoalan lingkungan hidup. Lalu ia mencanangkan konsep deep ecology. Konsep deep ecology yang dicanangkannya ini membuat ia dikenal oleh publik. Nah, istilah deep ecology Arnanais ini menitik beratkan masalah ekologi sebagai pertanyaan terhadap etika dan filsafat daripada ilmu pengetahuan lainnya dan ilmu politik. Gerakan deep ecology ini merupakan respon terhadap praktek swallow ecological movement atau gerakan ekologi dangkal yang hanya berkutat pada penyelesaian secara teknis kerusakan alam tanpa melihat secara mendalam apa penyebab utama dari kerusakan alam tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika ada banjir terjadi, mereka memandang semata-mata karena adanya kerusakan tanggul tanpa melihat apa penyebab utamanya, apa di balik banjir itu. Misalkan faktanya adalah ada pembabatan pohon-pohon di hulu sungai sehingga tidak mampu menahan air. Selain itu, Arnanais mengkritik gerakan ekologi dangkal ini karena hanya terbatas pada perjuangan melawan polusi dan pengerukan sumber daya alam atau SDA. Ia melihat gerakan ini hanya sebagai tujuan kesejahteraan negara-negara maju. Lantas negara-negara berkembang tidak diperhatikan dan diabaikan begitu saja. Bagi Arnanais, manusia harus beralih ke pemahaman gerakan deep ecology atau ekologi dalam. Gerakan deep ecology menekankan pentingnya mengatasi akar fundamental dari penyebab utama krisis ekologi. Artinya, deep ecology ini lebih berkutat pada persoalan etika yang menyangkut tingkah laku manusia atau perspektif manusia. Bukan hanya manusia, ya, dalam deep ecology ini bukan hanya manusia yang dibahas, melainkan seluruh komponen dalam alam, dalam lingkungan. Etika ekologi ini membuka cara pandang baru mengenai lingkungan hidup, di mana manusia bukan sebagai pusat dari alam semesta atau konsep antropologi sentris yang dicanangkan pada abad ke-18 tadi, melainkan manusia itu hanya sebagai satu partikel saja. Nah, etika ekologi atau deep ecology ini melihat secara holistik, bukan parsial. Nah, deep ecology merupakan salah satu versi ekosentrisme, yaitu etika yang menempatkan komunitas ekologis sebagai subjek yang memiliki nilai. Artinya, bukan hanya manusia yang memiliki nilai, tetapi semua komponen yang ada di alam itu. Antara makhluk biotik dan abiotik terjadi relasi interdependensi. Tentu saja, etika ini mujarab dalam menentang antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari segala-galanya dan berorientasi pada menguasai segala sesuatu, termasuk makhluk-makhluk hidup lainnya yang ada di alam ini, di dunia ini. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, sebagai salah satu versi ekosentrisme, deep ecology yang dicanangkan Arnanais ini bisa tergolong ke dalam etika yang bisa dibilang lebih mengutamakan praksis. Konsep-konsep tentang pelestarian alam tidak harus mentok pada diskursus, tetapi diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Untuk itu, Sonny Keraf dalam bukunya Etika Lingkungan Hidup menerangkan
beberapa platform aksi nyata dari konsep deep ecology yang dicanangkan oleh Arna Nice. Ada beberapa hal, ada 8 platform yang saya akan jelaskan secara beruntun pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi ini mempunyai nilai pada dirinya sendiri, dan nilai-nilai ini tidak tergantung dari apakah dunia di luar manusia mempunyai kegunaan atau tidak bagi kehidupan manusia. Platform yang kedua, kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan mempunyai sumbangsi bagi perwujudan nilai tersebut dan juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ada sumbangsi bagi perkembangan manusia dan juga bagi alam sekitarnya atau makhluk hidup lain yang ada di bumi ini. Platform yang ketiga, manusia tidak mempunyai hak untuk mereduksi kekayaan dan keanekaragaman di alam ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhannya yang vital. Artinya kebutuhan mendasar yang semestinya tidak harus terjadi pengeksploitasian alam. Yang keempat, perkembangan kehidupan manusia dan kebudayaan berjalan beriringan dengan penurunan yang cukup berarti dari jumlah penduduk. Artinya perkembangan kehidupan di luar manusia membutuhkan penurunan jumlah penduduk yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Yang kelima, platform yang kelima, campur tangan manusia dewasa ini terhadap dunia luar manusia sudah sangat berlebihan, dan situasi ini semakin memburuk. Platform ini memberi penjelasan supaya manusia tidak harus lalu bercampur tangan yang berlebihan mengenai alam ini. Dan platform yang keenam, perlu ada perubahan kebijakan sehingga bisa mempengaruhi struktur ekonomi, teknologi, dan ideologi. Hasilnya akan berbeda dari kehidupannya sekarang ini, dan ini lebih mengacu pada program-program pemerintah. Yang ketujuh, program perubahan ideologis, terutama menyangkut penghargaan terhadap kualitas kehidupan dan bukan bertahan pada standar kehidupan yang semakin meningkat. Akan muncul kesadaran mengenai antara perbedaan yang besar dan yang megah. Platform yang kedelapan, orang-orang yang menerima pokok-pokok pemikiran itu mempunyai kewajiban secara langsung atau tidak langsung untuk ikut ambil bagian mewujudkan perubahan yang sangat diperlukan. Nah, kedelapan platform ini bagi Arna Nice merupakan kumpulan-kumpulan pernyataan yang lumrah dan bisa dibilang cukup abstrak. Tapi ini sebagai sebuah pendorong bagi pendukung-pendukung deep ecology atau masyarakat secara luas untuk memberi afirmasi pada perubahan cara pandang terhadap alam yang lebih bagus dan lebih harmonis. Hal ini merambah sampai masalah yang penting, terutama masalah pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan filosofis yang terkait dengan lingkungan. Nah, klaim-klaim ini juga bersifat normatif, menyangkut realitas yang menjadi basis gerakan deep ecology. Dengan demikian, kedelapan platform ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, menjadi semacam tolak ukur untuk meninjau pendukung dan penolak gerakan deep ecology. Nah, bagi Nice sendiri, orang-orang yang menolak deep ecology ini, mereka kemungkinan besar tidak mempunyai keprihatinan yang sama terhadap pelestarian alam. Akan tetapi,
Arnanais juga tidak menutup kemungkinan supaya ada platform-platform lain di luar platform yang sudah dijelaskan tadi. Selama itu masih berkaitan dengan pelestarian alam. Yang ia tekankan adalah supaya tindakan pelestarian, tindakan perawatan alam harus dilakukan sekarang juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, apa saja yang bisa dilakukan hari ini untuk menangani krisis pada alam haruslah dilakukan. Tentu saja konsep Arnanais ini sangat aktual bila dicanangkan di negeri kita yang tercinta ini, negeri Indonesia. Supaya alam di Indonesia, negeri yang sudah menjadi negara, sudah umum dikenal sebagai negara kepulauan dan mempunyai hutan yang lebat, bisa tetap bertahan sehingga anak cucu kita nantinya juga bisa merasakan hal yang sama. Akhirnya teman-teman sekalian, mari kita menjaga lingkungan kita, alam kita, dan memberi penerangan atau juga nasihat-nasihat kepada orang lain, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, untuk tetap menjaga lingkungan ini sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang semakin baik setiap tahunnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.